Akbar. Ini gimana nih Pak? Kita mau bayar apa mau nyanyi konser nih? Allahu Akbar. Saya minta maaf ya. Persiapan kurang ya. Acara kita ini dadakan Pak. Saya baru tahu diundang ke bau-bau ini hari Ahad, 1 hari sebelum berangkat. Ya, tiba-tiba ini Mujahid nih, adik ipar saya ini telepon minta KTP. Saya bingung kenapa minta KTP? Ini ada urusan penting ini, yang undang orang-orang hebat ini. Nah, jadi Pak Ebit, kalau bukan dia yang perintah ini, nggak berangkat ini sudah masuk sini. Allah kuasa. Tepuk tangan buat Ustadz Mujahid dulu. Ustadz Mujahid ini istri orang sini ya? Oh sini. Istri keberapa? Saya nggak tahu deh berapa jumlah istrinya. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Ta'ala, itu asbab-asbabnya. Ternyata kedatangan saya ke sini ada misi. Saya baru tahu juga, kaget pas sholat subuh Ustadz Safar bilang mau bangun pesantren di Letter Buton. Lokasinya strategis, betul nggak? Kita sudah lihat lokasinya. Saya bilang kalau mau bikin pesantren, kenapa nggak jelaskan dari awal-awal? Biar saya buat persiapan apa yang harus kita buat untuk pembangunan pesantren itu. Udah, kalau kita bangun sesuatu yang urusnya dengan agama, baik itu masjid atau pesantren, kalau sendirian mungkin agak repot, agak berat sendirian. Meskipun Bapak Ibu orang kaya, tapi untuk mengeluarkan uang 5 miliar mungkin bingung juga ya. Untuk mengeluarkan uang 1 miliar mungkin berpikir juga. Tapi kalau kita berjamaah, kalau satu orang patungan 100 juta saja, ya, dikit kan? Bagi orang sini 100 juta itu besar bukan? Kecil. Katanya di sini sultan-sultan semua, ada dengar tadi. Mbak Jamat, Ustaz itu masukkan ke kampung itu orang kaya semua Ustaz. Amin. Ya, mukanya pun muka miliuner semua ini ya. Apa? Kalau perlu 1 miliar, 10 orang aja cukup turun tangan. Betul nggak? Kalau kita perlu 1 miliar untuk bangun pesantren, kalau kita patungan 1 orang 10 juta, kita cuma perlu 100 orang baik saja. Kalau kita perlu 1 miliar, kemudian kita patungan 1 juta, kita cuma perlu 1000 orang baik saja. Pak Camat, berapa penduduk kecamatan ini? 10.000. Takbir. Allah. Kalau 10.000, 1 orang 10.000, jadi berapa? 1 juta. Kalau 1 orang 100.000, 1 miliar. Betul nggak? Ke 10.000 orang. Tapi mudah-mudahan nanti ya jamaah yang ada di sini mau memberikan kontribusi terbanyak untuk pesantren Nizamuddin Aulia. Ya, mungkin 1 orang angkat tangan nanti. Ustadz maaf, tidak usah ngomong-ngomong donasi, aku selesaikan sendirian. Takbir. Dan ada sultan-sultan di sini ya, sultanah-sultanah yang orang-orang kaya. Aduh, 1 M sampah Ustaz. Ya, bagi orang-orang tertentu uang segitu kecil, betul nggak? Tapi bagi orang-orang nggak punya duit, jangankan 1 juta, 100.000 pun dia bingung dia mikir 100.000 bang. Makanya sekarang kita berikan apa yang bisa kita berikan untuk terwujudnya cita-cita mulia membangun madrasah tahfizul Quran. Itu tuh siapa? Untuk kita. Ibu-ibu tahu nggak fadilahnya orang menghafal Quran? Orang yang penghafal Quran, hafiz Al-Quran itu, dia memiliki tiket 10 di tangannya. 10 tiket jaminan surga. Jadi kalau Bapak Ibu pernah menyekolahkan 1 orang anak sampai dia menghafal Quran, insya Allah nanti Bapak Ibu akan diberikan syafaat di akhirat nanti. Oh anakku, cucuku tak mau menghafal Quran. Anak tetangga kita jadikan penghafal Quran. Ya. Anak orang lain kita jadikan penghafal Quran. Ini fadilah besar. Gak main-main, menghafal Quran itu gak main-main hadis. Dan saya sekarang alhamdulillah sedang menulis Al-Quran 30 juz. Itulah alasan saya gak mau keluar dari rumah saya. Saya kalau keluar itu urusan tablik saja. Khuruj 40 hari, 4 bulan, saya berangkat. Tapi kalau di undang-undang, manajemen saya bilang, oh Ustaz, ada 700 undangan yang belum kami balas. Ini baru ditelepon minggu lalu,
langsung berangkat nih. Bahaya amalan orang buton ini ya, orang subhanallah luar biasa memang. Mudah-mudahan jadi asbab hidayah, amin. Ya, langsung berangkat. Nah, jadi hadirin sekalian, mudah-mudahan kedatangan saya tidak mengecewakan, amin. Ya, saya pun tidak kecewa, Bapak Ibu nggak kecewa. Saya pulang nanti sampai Jakarta, telepon nanti Ustaz, alhamdulillah pesantren sudah selesai biayanya. Ada beberapa orang baik yang mengorbankan hartanya. Kadang-kala sedekah 10.000 rupiah itu lebih baik dalam pandangan Allah daripada 10 juta. Lah kok bisa? Yang 10.000 ikhlas karena Allah. Yang 10 juta coblos nomor sekian. Ada maunya Pak. Ada maunya. Bukan maksudnya menyindir Pak Ruslan Buton ya, nggak ada ya. Pak Ruslan Buton ini caleg juga daripada hari, tapi nggak ada duitnya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat dia nanti ini, hajar saja. Nah, ini orang baik. Ini bukan tokoh lokal. Pak Ruslan Buton ini tokoh nasional. Kita perlu orang-orang berani untuk menyuarakan suara rakyat. Mudah-mudahan Allah takdirkan beliau dengan jawab takdir. Allahu Akbar. Nah, jadi hadirin sekalian dirahmati Allah Ta'ala, ataupun sama-sama ikhlas. Yang 10.000 ikhlas, yang 10 juta ikhlas. Tapi yang lebih baik yang 10.000. Kok bisa? Yang sedekah 10.000 kita tanya, Bang, masih ada duit Bang? Dia bilang, ada lagi 10.000 Bang. Uangku cuma 20.000, aku sedekahkan 10.000. Berarti dia telah menginfakkan 50%, separuh daripada hartanya. Yang 10 juta kita tanya, ibu masih punya duit ya Bu? 10 juta sedekahnya. Tenang aja, masih ada 2M. Banyak kali 2M lagi masih ada. Masih ada lagi katanya ini 90 juta. Berarti yang bersedekah 10 juta baru bersedekah 10%. Mana yang lebih besar, 50% daripada 10%? 50%. Maka orang-orang yang Allah berikan keperluan yang sederhana, itu Allah sayang. Dia untuk mensedekahkan seluruh hartanya mudah. Tapi orang-orang kaya, saya pernah ketemu Pak, orang kaya, sampai dia mengeluh, Ustaz, ini ngabisin duit susah. Ya, saya pernah keluar, saya sebut aja, ibu-ibu pernah lihat di Instagram nggak, di TikTok, ada toko handphone di Jakarta, PS Store, tahu? Putra Siregar, itu teman saya. Jadi waktu satu hari saya taskil dia keluar 3 hari. Keluar 3 hari. Kata Bang Putra, oke Ustaz, aku ajak semua karyawanku keluar 3 hari. Diajak keluar 3 hari, kemudian kita keluar dari Jakarta pergi ke Ciwidey di Bandung. Kampung istrinya Pak Ruslan Buton. Sama Pak Ilham juga. Kami 3 hari, itu Bang Putra Siregar bawa uang pakai kantong kresek merah itu 1 miliar Pak. Berapa? Dia bawa uang 1 miliar, ditaruh di dalam masjid. Siapa yang mau ambil suka-sukanya. Yang mau masuk masjid sholat ambil duit suka-sukanya. Sudah 3 hari mau pulang kita, ternyata uang masih tersisa 300 juta. Dia bilang, mau diapa ini uang? Susah kali ngabisin duit. Ya. Betul, ini bukan hoax, ada harus saksinya. Ya. Akhirnya dipanggil guru ngaji. Depan saya tuh, Ustazah, berapa gaji Ustazah sebulan di masjid ini? Dia bilang 600.000 dari masjid. Kasihan ya guru-guru ngaji digaji segitu. Di masjid kami itu kalau imam masjid digaji 5 juta sebulan. Kalau hafiz Quran 5 juta kan. Terus kata Putra Siregar, Ustazah, diambil duit 1 rukuk 50 juta, ini buat Ustazah ya. Itu hampir pingsan Ustazah. Semua putih. Hampir semua putih. Benar. Jadi kita hanya menyuarakan saja. Mudah-mudahan proyek pembangunan pesantren ini Allah hantarkan kepada orang baik. Sampai di telinga orang dermawan, sampai di telinga orang-orang muslimin yang gembira hartanya ketika diminta. Kita boleh meminta harta orang yang suka diminta, tapi orang-orang pelit bahaya. Orang pelit
pelit ini hidupnya sempit, betul? Badannya mudah sakit, bisnisnya gampang pailit, kuburannya sempit. Tukang pelit. Ya, jadi sedekah nggak apa-apa banyak, yang penting ikhlas. Daripada sedikit tapi diungkit-ungkit, ada juga tuh. Ya. Nah, itu jangan diduduk.